Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ulang kembali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok kanan kiri, suaranya ditunggu oleh kita semuanya ya. Innallaha yuhibbul witra, Allah mencintai yang ganjil. Maka saya ulang yang ketiga, ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la nabiyya wa la rasula ba'daha, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga Bapak Ibu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama dulu Bapak Ibu, sebagai bukti bahwa Allah telah banyak memberikan kenikmatan dan kita syukuri nikmat yang Allah titipkan. Kita bersama-sama mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Coba Bapak Ibu tarik nafas. 1 2 3. Ditahan, dibuang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi. Dibuang. Alhamdulillahirabbil alamin. Aliran ya. Baik. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kondisi apapun tetap kita harus bersyukur ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita bersama-sama mengucapkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini saya ingin menyampaikan satu tema di dalam Al-Quran atau ayat Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ya. Surat Al-Imran ayat 133, 134, 135 dan 136. Sudah hafal atau belum? Insya Allah ya sudah hafal. Saya baca, Bapak Ibu ikuti ya dulu, supaya Allah memberikan catatan pahala kita tilawah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sudah hafal atau belum? Belum, katanya sudah hafal. Baik Bapak Ibu, saya baca saja, Bapak Ibu Bapak Ibu menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Bapak Ibu, Allah menyampaikan begini. Kalimat perdananya wasari'u, artinya apa? Dan bersegeralah. Wasari'u dan bersegeralah. Kalau kalimat bersegeralah, saya bertanya sama Bapak Ibu, ini kalimat isim, kata benda, atau kalimat fi'il, kata kerja? Wasari'u dan bersegeralah, ini kata benda atau kata kerja kira-kira? Kata kerja. Kalau kata kerja itu ada kata kerja yang sudah dilakukan, berarti lampau. Ada kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ada kata kerja dalam bentuk perintah. Kalau kalimat wasari'u itu adalah kata kerja lampau, sekarang yang akan datang, atau perintah? Perintah, ibu-ibu pintar. Ya, kata kerja perintah. Kalimatnya wasari'u dan bersegeralah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kalau saya larikan ke hukum fikih, ada 5 hukum taklifi. Masih ingat Bapak Ibu? Kanan 2, kiri 2, tengah-tengah 1. Kanan namanya wajib atau halal lah gitu kan. Kiri haram. Kanan bawah sunnah. Kiri bawah makruh. Halal wajib, bawahnya adalah sunnah. Haram bawahnya makruh. Yang tengah-tengah namanya apa? Mubah. Oke, Bapak Ibu, ini hukum taklifi. Jadi hukum taklifi itu hukum yang dihasilkan dari kajian terhadap hadis dan Al-Quran oleh para fuqaha. Kemudian para fuqaha, ulama-ulama fikih, ya, menghasilkan 5 hukum: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Insya Allah sudah paham. Coba saya akan nanya dulu sama Bapak Ibu, mumpung masih belum lama kita mendapatkan kajian banyak di bulan Ramadan ya. Sekarang yang halal, yang wajib, jika dilakukan apa, jika ditinggal apa? Jika dilakukan yang wajib dapat pahala, jika ditinggal. Yang haram kebalikannya, jika dilaksanakan dapat dosa, jika ditinggal dapat pahala. Sunnah bawahnya, jika dilaksanakan dapat pahala, jika ditinggal tidak dapat dosa, ya, tidak dapat pahala juga. Kalau yang makruh, jika dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dapat dosa, ya. Tapi kalau dilaksanakan, kalau ditinggal dapat pahala. Yang makruh itu kalau dilaksanakan yang nggak dapat dosa secara takrifnya, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau mubah apa? Mubah itu tengah-tengah, dilaksanakan, ditinggal, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi yang mubah ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, dan juga bisa menjadi haram, dan bisa menjadi makruh. Contoh, ini ada air minum, ya, yang sudah disiapkan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya nggak haus sih, biasa aja. Kira-kira saya ambil, saya minum, hukumnya apa? Boleh. Boleh itu apa kalau dalam 5 hukum tadi? Mubah. Tapi ini bisa wajib jika air minum itu di hadapan orang yang kehausan,
Dan kalau tidak diminum, resiko dehidrasi dan meninggal. Berarti minum itu menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak minum, dia sama saja menghancurkan, merusak, membinasakan dirinya. Tapi kalau ada air seperti ini, ya, ditaruh di depan, kita lagi sholat, Allahu Akbar, duh haus, bolehkah diambil dan kita minum ketika sholat? Enggak boleh. Walaupun hukum awalnya mubah, tapi bisa menjadi haram karena bisa membatalkan sholat. Gitu. Jadi yang mubah itu tergantung dekatnya kemana kasusnya, ya. Bisa wajib, bisa sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Bapak Ibu, maka di dalam kalimat wasari'u dan bersegeralah Bapak Ibu, ini adalah perintah. Maka kalau di dalam kaidah usul itu, perintah itu namanya tolab, ya, tolabul fi'li atau tolabut tarwi. Jadi gini, kalau ada perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, tapi juga bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Itu adalah perintah. Jika perintah itu memerintahkan untuk tolak melaksanakan, berarti bisa wajib atau bisa sunnah. Kalau dalam Al-Quran hadis itu ada tolak perintah untuk meninggalkan, berarti apa? Bisa haram atau bisa makruh. Kita kembali ke ayat tadi, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah Bapak Ibu menuju ampunan dari Tuhan kalian. Ini berarti perintah untuk apa? Melaksanakan atau meninggalkan? Melaksanakan. Jadi Allah memerintahkan Bapak Ibu kita semua dalam ayat ini adalah untuk segera bertaubat kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada Bapak Ibu sekalian. Ayat berikutnya apa? Wa jannatin arduha samawati wal ard. Setelah Allah memberikan ampunan, maka Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Berarti kalau ingin masuk surga syaratnya apa? Syaratnya apa kalau mau masuk surga? Harus dipastikan bahwa kita sudah diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa lagi dalam diri Bapak Ibu, karena dosa yang pernah dilakukan itu Allah ampuni. Maka kalimatnya bersegeralah menuju ampunan Allah, berarti segeralah kita bertobat kepada Allah, ya. Pastikan diri kita tidak punya dosa. Kalau sudah tidak punya dosa, baru kita Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, kira-kira hari ini yang kumpul di tempat ini, sudahkah kita yakin dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Belum dong. Bapak Ibu, dosa itu ada dua. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah contohnya apa? Kita tidak sholat, meninggalkan sholat, atau kita melalaikan sholat. Duhur jam 12, lebih dikit, contoh sholat kita jam 14.30, salam kanan salam kiri, terus masuk sholat waktu sholat asar. Itu berarti lalai juga. Sholat tapi wailul lil musallin, neraka wel, kecelakaan bagi orang yang sholat. Sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang ketika sholat dia lalai. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pastikan malam ini dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dosa kita kepada Allah, cukup kita dengan taubat. Meninggalkan sholat, puasa kemarin apa? Batal, contoh, minta maaf, taubat kepada Allah. Tapi ada dosa yang kedua Bapak Ibu, kalau kita taubat kepada Allah tapi belum saling menghalalkan, belum saling mengikhlaskan, belum ikrar, maka itu belum diampuni oleh
Allah. Dosa apa? Dosa dengan sesama. Maka kemarin sudah syawalan belum? Sudah ya. Syawalan sudah halal bihalal belum? Sudah halal bihalal. Syawalan halal bihalal. Halal bihalal itu apa Bapak Ibu? Tadi kan sudah sampaikan. Halal sandingannya haram, berarti secara fikihnya kalau Bapak Ibu sudah halal bihalal, seharusnya kaitan kita dengan sesama itu yang tadinya haram sudah menjadi halal. Kira-kira sudah saling menghalalkan belum? Sudah ya Bu ya. Yang punya hutang, apakah jadi selesai dengan salaman kemarin? Belum. Bapak Ibu, gini, dosa kita kepada Allah itu sangat mudah. Di dalam tadi yang kita baca di dalam surat Al Imran 135, Allah menyampaikan, Bapak Ibu, kalau kita taubatan nasuha, insyaallah Allah ampuni. Caranya apa? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jika orang itu melakukan perbuatan keji atau dolim terhadap dirinya, jika orang itu melakukan dosa, ya, kemudian apa? Alladzina walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi Bapak Ibu, dosa kepada Allah, kita taubatan nasuha kepada Allah. Caranya apa? Satu, ketika kita melakukan dosa langsung ingat kepada Allah bahwa perbuatan yang kita lakukan itu keluar dari aturan Allah, sesali atas perbuatan salah tersebut. Kemudian berikutnya janji untuk tidak melakukan. Berikutnya apa lagi? Memperbanyak istighfar dan tutup ketidakbaikan itu dengan kebaikan. Contoh, telat sholat 5 waktu. Akui bahwa telat itu bagian dari perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Ya, sesali kok saya sholat zuhur setelah salam masuk asar. Janji untuk tidak mengulangi lagi, perbanyak istighfar dan tutup berikutnya apa? Sholat harus awal waktu dan perbanyak sholat sunnah. Itu caranya. Tapi Bapak Ibu, itu belum selesai. Kalau dosa kita dengan sesama, dosa kita dengan sama apa? Maka di dalam hadis Rasul menyampaikan, ketika Rasul kumpul dengan para sahabat, Bapak Ibu begini, Rasul menyampaikan, wahai sahabatku, tahu nggak siapa yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang bangkrut itu adalah orang kaya, hartanya banyak, terus menjadi miskin. Kan kalau orang miskin menjadi miskin kan tentunya bukan bangkrut ya Pak ya. Pak Poyo punya banyak rumah, punya banyak mobil, tiba-tiba rumahnya dijual semua, mobilnya dijual. Terus hidupnya apa? Hidupnya contoh kali ini bukan doa ya Pak Poyo, bukan doa. Contoh Pak Poyo hidupnya cuma bisa gelandangan, berarti itu bangkrut kalau begitu. Ya. Maka kata Rasul bukan itu yang bangkrut. Tapi yang bangkrut itu siapa? Mayati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa hajin. Orang yang pahalanya banyak ketika datang di hari kiamat, pahala solatnya banyak, pahala hajinya banyak, zakatnya banyak, infaknya banyak, umrohnya sering. Walakin akan tetapi qad syatamahada. Orang tersebut suka mencaci, memaki, ghibah, fitnah, sum'ah, adu domba, si A, si B, si C, si D. Pertama. Maka kalau ada orang suka ghibah, fitnah, mencaci, memaki, meninggal, belum bertaubat, belum meminta maaf, berarti calon bangkrut. Wa qad fahada. Kata Rasul yang kedua, dia suka menuduh orang lain atas perbuatan tidak baik. Berikutnya wa akala malahada, dia suka makan harta yang bukan haknya. Contoh Bapak Ibu, makan harta bukan hak seperti apa? Satu, mencuri. Dua, apa? Makan harta yang bukan hak kita. Korupsi. Ketiga, apa kira-kira Bapak Ibu? Gosok. Tahu gosok? Ngambil harta orang, niatnya pinjem dulu, tapi tidak ngomong sama pemiliknya. Tujuannya nanti akan
Balikan. Contoh ada air minum, tahu milika, sudahlah tak minum. Nanti kalau dia nyari-nyari butuh saya kasih, itu namanya gosok. Itu nggak boleh, karena memanfaatkan, memakan, menikmati harta orang lain belum walaupun niat di dalam hati nggak mencuri sih, nanti mau dikembalikan, mau diganti, itu gosok. Berikutnya apa? Berikutnya adalah salah satunya makan harta anak yatim. Contoh gini Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang suaminya sudah wafat. Ada? Contoh, saya punya istri, punya anak 5. Saya wafat, qadarullah contoh. Saya punya uang 1 miliar. Amin ya. Maka uang 1 miliar itu milik saya. Itu bukan milik istri, tapi harta saya itu milik istri dan milik anak. Ketika saya wafat, harta 1 miliar milik istri itu cuma 1/8. Berapa 1/8? 125 juta. Cuman 125 juta. Berarti sisanya berapa? 875 juta milik anak. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat itu. Sekarang banyak, ketika suami wafat, harta masih dipegang oleh istri. Kalau dipegang oleh istri boleh, tapi harus jelas ini hak saya, ini hak milik anak-anak saya. Ada juga istri wafat, hartanya masih dipegang suami, belum dibagi sama anaknya. Ada juga suami yang mengumpulkan anaknya. Anak-anakku, jika bapak wafat terlebih dahulu, harta bapak jangan dibagi, biar dipakai ibu. Nanti kalau ibu sudah wafat baru bagi. Kan kita nggak tahu setelah bapak wafat harta dipegang ibu, anaknya wafat duluan daripada ibunya. Ini yang sering banyak dikonsulkan Bapak Ibu. Ya. Ini bab ini berarti kalau kita membagi harta kita, contoh tadi anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, hartanya belum dibagi, berarti hati-hati, ibu bisa makan harta anak yatim. Ketika ayah ibu kita wafat, hartanya otomatis harus dibagi waris. Ingat, jika pembagiannya tidak sesuai dengan hukum waris, itu sama saja makan harta bukan haknya. Ini. Maka di dalam hadis tadi Rasul menyampaikan, siapa orang bangkrut? Orang wa'akala malahada, orang yang memakan harta si A yang bukan haknya. Berikutnya apa? Wasyafaka dammahada, orang yang mengalirkan darah atau melukai secara fisik orang lain, wadharaba hada, dan memukul orang lain. Ini Bapak Ibu hubungan kita dengan sesama. Maka Bapak Ibu, kalau kita pernah memukul orang lain, sahabat kita, belum minta maaf, berarti belum selesai hubungan kita dengan sesama. Berarti Allah belum memberikan maaf. Karena kalau Allah memberikan maaf, itu kalau hubungan kita dengan sesama sudah selesai. Maka ibu-ibu rahimahullah, ada yang curhat, saya pernah darmaji. Tahu darmaji Pak? Apa? Dahar 5, bayar siji. Biasanya hati-hati kalau dulu ketika mahasiswa itu kan angkringan loh Pak. Kan sekarang contoh angkringan, Bapak Ibu makan di angkringan, ngambil gorengan 5. Tahu nggak tukang angkringan kalau kita makan 5? Nggak tahu, makan 10. Biasanya habis nasi kucing 3, habis gorengan 5, padahal 10 yang habis dimakan. Bisa itu. Itu walaupun kita minta maaf sama Allah, belum minta maaf sama orang yang kita ambil tuh gorengannya, itu belum diberi maaf oleh Allah. Bapak Ibu pernah ngutang 1.000, 2.000, 5.000, orangnya sudah nggak ketemu lagi, entah masih hidup atau sudah wafat. Kita nyari-nyari mau nyaur hutang, nggak ketemu, bingung dan sebagainya. Maka hubungan ini besok di hadapan Allah belum selesai. Maka minimal sekarang ringankan hisab kita di dunia dengan cara apa? Kalau dulu 2000, tahun 2000 punya hutang 10.000, kita baru sadar sekarang mau melunasi hutang sama sahabat kita, tapi sudah kita cari nggak ketemu. Berarti 10.000 2010 dengan 10.000 2024 kira-kira beda atau sama?
beda nilainya, samakan 10.000 2010 dengan 2024. Ambil, masukkan kotak infak masjid. Ya Allah, ini saya niatkan infak untuk si A yang dulu pernah kita hutangi. Maka ketika besok, ketika wafat, teman kita bilang, ya Allah, Pak Poyo pahalanya banyak, tapi jangan dulu, dia utang 10.000 belum dilunasi. Nanti Pak Poyo akan mengatakan, ya Rob, 2024 sudah saya masukkan ke kotak infak masjid, saya niatkan untuk yang bersangkutan, maka di hadapan Allah akan ringan. Gitu Bapak Ibu. Maka kita harus flashback ke belakang. Dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, belum minta maaf, diingat-ingat. Kalau orang sudah wafat Bapak Ibu, pahala akan terlihat, dosa akan terlihat. Orang syakaratul maut Bapak Ibu ditentukan husnul khotimah kalau dosanya sudah banyak dihapus. Maka program kita sekarang sebelum Allah cabut ruh kita, apa programnya? Hapus dulu dosa-dosa kita kepada Allah, wabil khusus dosa kita dengan sesama. Bapak Ibu, ketika orang sakaratul maut dicabut ruhnya, roh itu dicabut setiap sendi. Ketika dicabut, kita itu akan melihat perbuatan dosa kita, perbuatan baik kita, semua akan terlihat. Dari mulai kapan? Dari mulai kita balik sampai kita sakaratul maut. Ya, terlihat. Maka ada satu kisah sahabat ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya sudah banyak diampuni, tapi dia melihat pahalanya kurang banyak. Dia mengatakan, ya Rob, kok tidak semua? Ya Rob, kok tidak yang baru? Ya Rob, kok tidak lebih jauh? Itu ketika Rasul menunggu sahabat sholat subuh, kok sahabat itu nggak datang-datang. Sampai kemudian Rasul lanjutkan sholat subuh. Beres sholat subuh, Rasul bertanya, sudah datangkah sahabat A? Ya Rasul, belum datang. Tahukah kalian? Nggak tahu ya Rasul. Kemudian Rasul mengunjungi rumahnya, ternyata dia sebelum subuh sudah wafat. Kemudian Rasul bertanya sama istrinya, adakah nasihat atau wasiat? Maka istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasul, tapi ada 3 ungkapan yang keluar dari lisannya. Apa? Ya Allah, kok tidak semua? Menyesal ya Rob, kok tidak yang baru? Ya Rob, kok tidak lebih jauh? Maka Rasul tersenyum. Dia mengatakan, sahabat itu ketika sakaratul maut melihat pahalanya sudah besar, tapi dia ingin lebih besar. Yang pertama, ya Rob, kok tidak semua? Kasusnya ketika dia minum susu dan roti, ada musafir datang, dia mengatakan, ya fulan, saya lapar. Maka beliaunya ngambil susu, ngambil gelas kosong, susunya dibagi 2, rotinya dibelah 2, dikasihkan kepada musafir. Dia melihat pahalanya yang begitu besar, dia nyesel, ya Allah, kok enggak dikasihkan aja semua rotinya dan susunya? Yang pertama. Yang kedua, ya Rob, kok enggak yang baru? Nyesel Bapak Ibu. Ketika dia ke masjid di musim yang dingin, ada jamaah yang kedinginan, dia ambil baju luarnya, dia kasihkan. Sementara baju yang dalam kan baju yang terbaik. Dia nyesel, kok kenapa baju luar tidak baju dalam yang lebih baru? Melihat pahalanya begitu besar, tapi ada yang lebih besar, dia menyesal. Yang ketiga, ya Rob, nyesel nggak lebih jauh. Kenapa Bapak Ibu? Karena jaraknya dikisahkan, perjalanan menuju masjidnya itu, beliau ke masjid subuh itu sering salat berjamaah di masjid Rasulullah, itu perjalanannya kurang lebih 2-3 jam. Ketika dia melihat pahala langkah kaki menuju masjid begitu banyak, dia menyesal, ya Allah, kenapa rumah saya enggak lebih jauh saja? Kalau kita gimana Bapak Ibu? Rumah dekat masjid, ke masjid suka telat. Iya, padahal harus disyukuri. Kalau ibu-ibu rumahnya jauh banget, ya alhamdulillah. Sekarang tinggal naik motor kan? Ya, dalam hadis kan yang dihitung itu apa? Ban motor atau langkah kaki? Langkah kaki.
Maka Bapak Ibu, kalau yang dekat-dekat sini pandian ya subuh, duhur, asar ya jalan kaki saja sehat dan tambah pahala. Naik motor pun insya Allah tambah pahala karena bensin kan berkurang, gitu kan. Bapak Ibu rahimahullah, jadi ketika kita wafat terlihat semuanya. Maka rumusnya kita perintah Allah bersegera menuju ampunan Allah agar ketika kita dicabut oleh Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terlihat tinggal amal kebaikan. Maka dosa itu ibu-ibu rahimahullah yang paling penting yang harus kita perhatikan selain dosa kita kepada Allah adalah dosa antar sesama. Pernahkah kita ngambil harta orang, mintakan keikhlasannya? Pernahkah kita ngutang belum dibayar, bayari dulu, minta maaf atas keterlambatan bayar hutang. Pernahkah kita memukulnya, minta ikhlas, minta maaf? Maka kalau sudah kita lakukan, insya Allah Bapak Ibu kita Allah ampuni dan Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Insya Allah kemarin sudah halal bihalal, sudah halal bihalal. Maka kalau halal bihalal rumusnya kosong. Tapi kalau kosong ya jangan tambah lagi, nanti tambah 1 kosong gitu kan, 2 kosong. Sudah kosong sampai kita kembali sama Sang Pencipta. Yang kedua Bapak Ibu, syawalan kan kemarin. Syawalan itu apa sih? Syawalan itu kan kalau bahasa sederhananya peningkatan, biasanya dipahami begitu. Cuman pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah betul bulan Syawal itu kita meningkat? Betul ya, meningkat berat badan biasanya. Karena kita di mana-mana makan Bapak Ibu. Tapi kalau peningkatan amal solih kayaknya berat ya. Coba Bapak Ibu, Ramadan kita menjalankan ibadah awal waktu banyaknya di masjid. Kira-kira banyak sholat di masjid itu Ramadan atau Syawal ini? Kita banyak sowan ke masjid itu di bulan Ramadan atau di bulan Syawal Bapak Ibu? Ramadan kan? Kita lebih khusyuk ibadah kepada Allah itu rasanya di bulan Ramadan atau di bulan Syawal? Banyaknya Ramadan. Bahkan kita berbagi silaturahmi banyaknya di bulan Ramadan. Maka kegiatan Syawal sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita tidak di bulan Syawal tidak bisa naik, minimal istiqomah. Karena ketika Ramadan kita banyak beramal solih, kita lanjutkan di bulan Syawal, ya di bulan Syawal kita istiqomah. Itulah cita-cita Bapak Ibu wafat husnul khatimah. Jadi istiqomah di dalam amal kebaikan itulah yang akan melahirkan Bapak Ibu berakhlak. Akhlak itulah yang akan mengantarkan kita menjadi husnul khatimah. Karena kalimatnya begini, man asya ala syai mata ala syai. Barang siapa orang yang membiasakan kebiasaan sesuatu, maka kemungkinan besar dia akan wafat dalam kebiasaan itu. Kalau orang biasa sholat tahajud, kemungkinan besar wafat dalam kondisi sholat tahajud. Kalau orang sering sholat awal waktu, kemungkinan besar wafat dalam kondisi sholat awal waktu itu berjamaah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, di RJ Radatul Jannah, adakah jamaah kita, jamaah Radatul Jannah yang wafat ketika sholat? Dari mulai awal sampai hari ini ada enggak Pak Muji? Sedang sholat duhur di sini, sholat asar, tiba-tiba meninggal, ada? Ada. Bukan jamaah. Pendatang, berarti dia ahli sholat, jangan-jangan di luar. Bapak Ibu, saya sholat di salah satu musola tuh, kajian rutin. Ada salah satu jamaahnya yang sholat maghrib rakaat ketiga, kemudian wafat. Dibawa, diperiksa sudah meninggal. Dan beliaunya memang termasuk orang yang rajin sholat awal waktu. Kita sering mendengar ada orang yang wafat ketika baca Quran, ada orang yang wafat ketika khutbah Jumat, kan gitu. Ada orang yang wafat ketika sholat sunnah. Bapak Ibu, biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang membiasakan sehingga Allah takdirkan wafat dalam kebiasaan itu. Maka keistiqomahan itulah yang mengantarkan kepada husnul khatimah.
Kemudian Bapak Ibu begini, berikutnya wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegera Bapak Ibu bertaubat kepada Allah, maka insya Allah Bapak Ibu Allah ampuni dosanya. Kalau kita sudah Allah ampuni dosanya, maka Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Dan orang tersebut termasuk orang bertakwa. Bapak Ibu, menarik tuh. Siapa orang bertakwa? Satu, orang yang suka infak. Di dalam ayat berikutnya 134, 135 ada 4 tanda orang bertakwa. Satu, orang yang suka infak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berarti infak tidak harus nunggu kaya. Infak itu harta, bukan senyuman. Bu, mau kemana? Mau infak. Ternyata ibu datang ke tetangga, tuk, assalamualaikum, terus pamit. Ibu kenapa? Infak. Bukan. Infak mah harus uang, harus harta Bapak Ibu. Bisa air dikasihkan, infak. Ibu punya roti di rumah nggak kemakan, dibungkus dikasihkan ke tetangga, itu infak. Jadi infak itu kalau sedekah, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Itu kalau sedekah itu setiap kebaikan, amal baik itu sedekah. Bapak Ibu ada duri diambil dibuang, itu sedekah. Bapak Ibu ketemu assalamualaikum, itu sedekah. Tapi kalau infak dan zakat itu harus harta. Zakat harta tertentu. Kalau infak mah bebas. Jadi infak yang wajib itu zakat, ada infak yang sunnah yang tidak dibatasi harta apapun, tapi harus dalam bentuk harta. Maka kalimatnya Bapak Ibu, berinfak, orang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, yang ketiga bukan hanya mampu menahan marah, tapi juga dia mampu memaafkan orang lain. Maka 3 amal itu disebut oleh Al-Qur'an wallahu yuhibbul muhsin. Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang melakukan amal 3, dan yang keempat adalah orang-orang yang taubat. Jadi Bapak Ibu ada 4 tanda orang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi bagi orang tersebut, dan orang tersebut pasti Allah akan ampuni dosanya jika orang tersebut melakukan 4 hal. Apa itu? Infak, mampu menahan marah, pemaaf, dan bertobat. Bapak Ibu, kira-kira dari 4 amaliyah ini yang paling sulit apa? Yang paling sulit apa, Bu? Memaafkan. Biasanya begini, Bu, sudahlah maafkan saja. Enggak, ngapain maafin, dia juga enggak minta maaf kok, kan gitu. Terus ibu sudah maafin aja. Enggak, dia juga kok enggak merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, kalimat dalam Al-Quran, Allah akan berikan surga bagi orang ketika ada orang hadir membuat kita marah. Orang itu mampu menahan marahnya, bukan hanya mampu menahan marah, tapi juga memaafkan. Berat enggak kira-kira? Ada orang datang, contoh yang membuat marah itu apa kira-kira Bapak Ibu? Satu, mungkin marahin Bapak Ibu. Ada orang datang, tetangga atau sambil nunjuk-nunjuk, dasar kamu pinter lah, itu kan, sebaliknya itu kan, dasar kamu gini-gini. Kira-kira Bapak Ibu kalau kemudian oleh tetangga Bapak Ibu dimarahin sampai ditunjuk-tunjuk begini, marah atau enggak? Marah, paling ngambil golok, carok gitu kan, gitu. Kan kasusnya kan gitu kalau di Madura kan yang sekarang lagi rame itu gambaran terakhir paman dengan ponakan kan gitu. Itu gara-gara marah begitu. Ya, maka kalau orang tidak marah ketika dimarah-marahin dan sebagainya, dia istighfar, dia tahan marah, dia tidak membalas dengan cacian. Bahkan kalau dia kemudian memaafkan, itu surga. Kira-kira ada orang yang marahin kita menahan untuk tidak marah, itu berat banget. Apalagi sampai memaafkan, berat banget. Maka surga tempatnya. Dan di dalam ayat itu tidak ada kait orang yang dolim terhadap Bapak Ibu itu harus minta maaf baru kita memaafkan, enggak.
Kalimatnya adalah orang yang layak masuk surga, surganya seluas langit dan bumi itu, dan dia termasuk orang bertakwa itu. Kalau ada orang yang membuat kita marah, dia mampu menahan marahnya. Ya, dan yang kedua, memaafkan walaupun orang tersebut tidak minta maaf atau tidak merasa bersalah, tetap memaafkan. Kira-kira kita sudah layak belum Bapak Ibu masuk surga kalau melihat begini? Padahal Bapak Ibu begini, dalam hadis Rasul menyampaikan, orang pemaaf itu Allah akan berikan kemuliaan. Orang pemaaf Allah akan berikan pahala limpahan pahala. Orang pemaaf Allah akan berikan surga. Bahkan ada sahabat yang Rasul sebutkan dia ahli surga hari pertama, hari kedua lewat ke masjid dia ahli surga, hari ketiga lewat lagi Rasul mengatakan dia ahli surga. Kemudian ada Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, amal apa sih itu kan, kok Rasul mencap dia ahli surga, sehingga minta izin untuk nginep selama 3 hari Bapak Ibu. Dan ternyata dia, Abdullah bin Amr bin As, tidak menemukan amaliyah yang istimewa, biasa aja amalnya. Maka hari ketiga Amr bin As kemudian pamit. Dia mengatakan, saya sebenarnya nginep di rumah Anda, saya ingin tahu amalan apa yang Anda lakukan, sehingga Rasul mengatakan Anda termasuk penghuni surga. Apa jawabnya Bapak Ibu? Itulah amaliyah yang saya lakukan. Saya tidur, saya tahajud seperti biasanya. Tidak ada yang istimewa lebih. Tapi sahabat itu mengatakan, akan tetapi saya sebelum tidur tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kemarahan kepada siapapun. Berarti Bapak Ibu, pastikan setiap malam sebelum tidur hati kita sudah mengikhlaskan siapapun yang pernah zalim terhadap diri kita. Maka itulah yang menjadikan sahabat itu menjadi ahli surga. Kenapa? Karena tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki terhadap sesama. Maka ibadah kepada Allah penting, tapi ternyata kita berbuat baik terhadap sesama itu juga sangat penting. Bapak Ibu, secara medis manfaat pemaaf itu apa? 1, orang pemaaf akan terhindar dari resiko serangan jantung. Itu yang saya baca. Yang kedua, orang pemaaf akan terhindar dari resiko stroke. 3, orang pemaaf imunitas tubuhnya akan lebih kuat. Yang keempat, orang pemaaf akan hilang stres, akan hilang depresi. Pemaaf itu Bapak Ibu bukan hanya memaafkan kesalahan orang lain, tapi juga memaafkan kesalahan diri kita. Karena ada orang yang sakit gara-gara merasa bersalah. Termasuk juga harus memaafkan atas perlakuan orang yang tidak baik terhadap kita. Dan kita pun harus memaafkan atas takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Karena ada orang gini Bapak Ibu, orang stres gara-gara apa? Gara-gara oleh Allah diuji sakit dan dia merasa orang baik, sehingga dia mengatakan, aku kan sudah baik, tahajud rutin, infak rutin, kahfian, yasinan malam Jumat rutin. Ketika aku masih muda, aku juga ngisi kajian dakwah di mana-mana. Kok di usia aku 70 tahun Allah ngangkat fungsi ginjalku, aku kok gagal ginjal yang nggak bisa sembuh secara medis? Berarti Allah nggak sayang sama saya. Ada nggak yang gini Bapak Ibu? Ada. Ketika Allah memberikan sakit, contoh gagal ginjal yang tidak bisa sembuh, dia kemudian flashback ke belakang, dia mengatakan, aku kan sudah soleh, ya kan? Aku kan sudah baik, aku kan sudah menyebarkan agama, sudah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi kok Allah muji saya dengan penyakit yang tidak bisa sembuh? Bahaya Allah Bapak Ibu kalau dia mengukur ketetapan Allah, takdir Allah itu, kalau dia sudah baik, maka Allah harus ngasih yang baik menurutnya.
maka dia akan cenderung menyalahkan Allah. Dan itulah kata Rasul, orang yang suudzon kepada Allah, dia tidak akan wafat husnul khatimah. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah baik sekarang, tetap kita minta kepada Allah wafat husnul khatimah, karena belum tentu ketika menjelang ajal kemudian kita apa? Tetap husnudzon kepada Allah. Jangan-jangan kita sudah baik, sudah saleh menurut kita, tapi ketika Allah takdirkan kita diuji dengan penyakit tadi, kita kemudian menghitung-hitung amal kebaikan kita, ujungnya ketika tua kok saya malah dikasih penyakit seperti ini. Ada yang begitu, ada Bapak Ibu. Sehingga ujungnya dia mengatakan Allah nggak sayang sama saya. Bahaya ini Bapak Ibu, bahaya. Bapak Ibu, sekarang yang sakit gagal ginjal itu sangat banyak. Saya sebelum kesini di WA oleh salah satu jamaah di Gunung Kidul. Dia menyampaikan, saat mohon maaf, mohon dibantu. Saya punya keluarga yang gagal ginjal. Saya sudah keliling-keliling, sudah ke rumah sakit, sudah dipasang. Kalau gagal ginjal itu dipasang alat di sini. Untuk apa? Kan dicuci darah. Cuci darah itu 6 jam Bapak Ibu, 6 jam, darah keluar, disaring, kemudian masuk lagi. Beliaunya sudah dipasang di salah satu rumah sakit. Setelah itu cuci darah 1 kali dan cuci darah 2 kali. Tapi rumah sakit mengatakan mohon maaf Ibu, ya tidak bisa untuk rutin cuci darah di tempat kami, karena hari itu dan hari-hari yang lainnya itu sudah apa? Sudah penuh. Dan itu kemarin cuci darah pun menggunakan apa? Bed alternatif. Jadi bukan apa? Alat alternatif itu kan, yang disiapkan jika ada sewaktu-waktu yang tiba-tiba membutuhkan. Sehingga beliaunya dengan keluarganya udah mencari ke rumah sakit mana, karena cuci darahnya besok Selasa Bapak Ibu. Sekarang hari Ahad, hari malam Ahad dan Ahad, Senin, Selasa kan harus cuci darah Bapak Ibu. Ya keluarganya sudah nyari-nyari, sudah 6 rumah sakit yang saya kelilingi, semuanya mengatakan penuh. Barusan pois ke saya, San, mohon dibantu di PDHI apakah ada. Saya kontak dokternya barusan PJHD, dia mengatakan, saat kami pun antrian 109. RS itu antrian 109 Bapak. Orang gagal ginjal. Berarti sehingga barusan belinya, coba saat ini sampaikan ke keluarga, coba hubungi rumah sakit ini. Saya cek baik rumah sakit, ternyata ada yang di Gombong, di Magelang, di Klaten, ada yang di Purworejo rumah sakitnya itu. Jadi di Jogja ada, cuman katanya di Jogja sudah keliling, sudah nanya, hari Selasa full. Kan biasanya 2 shift pagi, shift sore. Shift pagi kan dari jam 7 kalau nggak salah sampai duhur 11.30. Nanti mulai lagi pada duhur sampai jam 5 atau jam 6 sore. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sehat itu mahal atau murah? Ya, kalau tadi disampaikan saya, apakah penyakit itu genetik atau hidup tidak sehat? Dua-duanya Bapak Ibu. Memang ada penyakit, kalau yang saya pahami menurut medis itu ada yang secara genetik. Kalau bapak ibu gula, menurunkan ke anaknya gula. Kalau bapak ibu hipertensi, bisa menurunkan kepada anaknya hipertensi. Tapi anak yang punya riwayat bapak ibunya gula, hipertensi, itu bisa sehat terus kalau dia mampu menjaga kesehatan. Salah satunya ke dalam Al-Quran, jangan makan israf, berlebihan. Begitu. Termasuk bapak ibu yang bapak ibunya mungkin tidak punya riwayat sakit gula, kalau hidupnya nggak sehat, sering gadang, contoh ngudut, pagi sarapannya apa? Yang manis-manis, siang manis, sore manis, malam juga manis, terus gadang juga. Itu juga banyak yang terkena penyakit, contoh hipertensi, penyakit gula, dan stroke itu juga dari hipertensi. Dan gagal ginjal pun dari hipertensi, dari gula. Rata-rata yang gagal ginjal itu apa Bapak Ibu? Gula, hipertensi. Itu rata-rata. Saya punya sahabat, teman itu 20 tahun sudah gagal ginjal Bapak Ibu. Karena genetik bapak ibunya begitu. 2 minggu lagi nikah, alhamdulillah istrinya
tidak membatalkan pernikahannya, dilanjutkan Bapak Ibu. Dan beliaunya cuci darah sudah 8 tahun, awal Januari kemarin wafat. Ya, awal Januari kemarin wafat, 8 tahun perjalanannya Bapak Ibu karena gula, akhirnya matanya oleh Allah diuji tidak bisa melihat. Jadi kalau gula itu kan bisa merembet kemana-mana Bapak Ibu. Matanya tidak bisa melihat, istrinya yang nyari nafkah. Kemudian kita bantu, ada lotek, ada donat. Bahkan sekarang pun kemarin insya Allah Jumat besok istrinya kan sudah wafat suaminya kemarin Januari, beliaunya masih iddah ya, masa iddah itu kan akhir Januari kemarin. Terus anaknya kita ambil untuk kita kasih beasiswa, dan donatnya kita beli untuk konsumsi Jumat di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu itu masih muda. Kasus ini banyak. Ada juga anaknya yang kemudian kita sekolahkan sekarang udah SMA, dari mulai SD. Kenapa? Suaminya meninggal, ibunya gagal ginjal. Maka Bapak Ibu, sehat itu penting. Dan saya tadi makan ya Allah, ternyata banyak orang yang Allah uji dengan gagal ginjal. Padahal itu baru satu penyakit, belum penyakit gula, belum penyakit jantung, belum penyakit stroke, yang stroke juga banyak Bapak Ibu. Maka kita terus meminta kepada Allah agar Allah jaga sehat, dan Bapak Ibu tentunya apa? Berusaha ikhtiar semaksimal mungkin juga untuk menjaga kesehatan. Caranya apa? Contoh makannya harus seimbang, jangan terlalu banyak gula, dan yang lainnya olahraganya pun harus seimbang. Nah, termasuk saya waktu itu sudah ditegur, ini sudah beratnya hampir 80, maka hati-hati katanya, harus dikecilkan. Ada yang sudah 80 kilo Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi ternyata yang gemuk-gemuk itu resiko katanya Bapak Ibu, resiko. Maka saya diminta untuk mengecilkan badan. Ya. Tapi berat kalau mengecilkan itu. Sudah olahraga juga sama kan gitu. Maka sudah berusaha Pak. Di rumah itu sudah beli treadmill, sudah beli sepeda statis, sudah beli sepeda yang biasa agar ini. Karena sudah beli itu kok nggak semangat ya. Kata teman-teman, udah beli sepeda aja, sepeda-sepedahan. Udah beli sepeda itu masih di depan dipakai juga gitu kan. Jadi memang godaannya besar. Terkadang kita itu kalau sudah terkena baru sadar kan. Padahal menjaga itu lebih baik. Bapak Ibu rahimakumullah, intinya ya, terus kita ikhtiar kepada Allah, pastikan dosa-dosa kita dimaafkan, dimintakan maaf kepada Allah. Dan Bapak Ibu ya, jika ada dosa-dosa kita dengan sesama, tentunya kita mintakan halalnya. Saya juga di kesempatan ini ya mohon halalnya. Jika saya banyak salah selama mungkin waktu-waktu berikut kemarin sebelum-sebelumnya, saya juga sering ketemu dengan Bapak Ibu, sering menyampaikan jika ada banyak hal, banyak salah, saya juga mohon maaf lahir batin. Karena saya ingat-ingat kayaknya saya nggak pernah pinjam utang ya Bapak Ibu. Ya, ada orang yang rajin utang mau bayar gitu kan. Saya nggak ngutang kan sama Bapak Ibu, enggak ya, insya Allah. Kalau ada yang ngutang diingatkan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita kosong-kosong. Ya, kita menjadi orang yang solih kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang solih terhadap sesama. Jika kemarin sudah kita saling memaafkan, mudah-mudahan terus kita juga menjadi orang pemaaf. Jika ada sahabat kita salah, maka kita maafkan, karena ketika kita salah pun kita tentunya ingin dimaafkan. Allah pun memaafkan hambanya yang menyekutukan Allah ketika hambanya bertaubat. Masa ada sahabat kita minta maaf, kita nggak mau memaafkan? Insya Allah mudah-mudahan jamaah Masjid Raudhatul Jannah bukan hanya kumpul di Masjid Raudhatul Jannah, tapi real besok bisa reuni di Jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan masjidnya Raudhatul Jannah. Jannah itu kan surga. Mudah-mudahan besok kita bisa bersama reuni akbar keluarga, semua keluarga besar di surga Allah. Karena dalam surat Ar-Ra'du ya, ada orang-orang yang besok akan menempati surga bersama dengan keluarganya. Jika bapaknya surganya tingkat 8, istrinya tingkat 2, anaknya tingkat 1, maka anak istrinya besok akan ditransfer ke tingkat 8. Yang tadinya harusnya tingkat 2, kemudian naik tingkat ngikut suaminya
berada di tingkat tertinggi. Mudah-mudahan besok kita masuk surga, dan di antara keluarga kita mungkin ada yang solih banget, semuanya masuk surga karena solih, tapi ada yang solih banget, surganya tingkat tinggi, kita mungkin yang di bawah bisa kemudian ikut bersama. Besok akan disamakan dalam satu tempat yang sama di surga Allah Subhanahu wa taala, satu keluarga. Mau enggak Bapak Ibu? Mau. Syaratnya apa? Harus jadi orang yang solih. Nggih, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala hilang dan salah. Sebelum kita tutup dengan doa, kira-kira ada yang disampaikan Bapak Ibu? Salah cukup ya, kita akan doakan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan penuh berkah. Kita dijadikan oleh Allah putra-putri dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah yang salih dan salihah. Kita kembali dalam kondisi husnul khatimah dan bisa bersama di surga atau di jannah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat, tahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfina, jagalah sehat kami ya Rabb fil barakah wasfihim wa anta safi, dan sehatkanlah keluarga kami yang sedang sakit ya Rabb dengan kesehatan yang paripurna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.